Halo pemirsa, selamat pagi. Proyek rumah deret dari pemerintah Kota Bandung tak henti-hentinya memantik kontroversi. Saat Pemkot mengaku sudah melayangkan surat peringatan kepada warga Taman Sari untuk segera mengosongkan lahan, warga setempat justru mengaku belum menerima SP tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja. Tudingan adanya provokator di tengah debat kusir proyek ini juga sempat diutarakan Wali Kota Ridwan Kamil. Tak sampai di situ, Pengajuan banding ke pengadilan akan ditempuh warga demi mengharap kejelasan hukum atas rumah deret tersebut. Apakah drama yang seolah tak kunjung usai ini bisa menjumpai titik tembuk? Lalu adakah saran yang baiknya dilakukan kedua belah pihak agar carut-marut proyek ini segera berakhir? Polemik rumah deret yang masih berlanjut ini akan menjadi fokus perbincangan iNews Jabar hari ini 3 September 2018. Anda bersama saya, Jundiar Atmaja. Dan pemirsa, pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di studio iNews Bandung dua orang narasumber yang memang mengetahui mengenai polemik ini, termasuk salah satunya ada Pak Ahmad Fauzan selaku Kasih Linbas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satpol PP Kota Bandung. Selamat pagi Pak Fauzan. Pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Ini nggak bosan ya membahas mengenai polemik rumah deret yang nggak kunjung usai ini. Lalu selanjutnya ada Pak Cecep Darmawan selaku Guru Besar Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat pagi Pak Cecep. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sehat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi-pagi kita sudah sepertinya tarik nafas dulu Pak Fauzan mengenai polemik rumah deret berlanjut. Saya ingin bertanya ke Pak Fauzan yang memang mengetahui dari awal sampai hari ini. Kalau tidak salah ada jadwal juga ya Pak Pak Kepala Kasatpol PP pergi ke Jakarta untuk melakukan mediasi selanjutnya. Ini sebetulnya peta masalahnya hingga saat ini tuh bagaimana Pak Fauzan? Ya, terima kasih. Jadi barangkali permohonan maaf dari Pak Kasat karena tidak langsung. Baik. Pak Kasat lagi ke Jakarta dalam rangka mediasi ke Komnas HAM barangkali. Baik, bahwa rumah deret ini sebetulnya dari tahun kemarin sudah tersosialisasikan, artinya warga juga udah pada tahu dan khususnya warga di setempat dan warga Kota Bandung juga seperti itu. Saya kira udah pada tahu karena pada prinsipnya adalah merevitalisasi. Jadi kalau kemudian ada warga yang menganggap bahwa itu adalah penggusuran, saya kira tidak benar ya. Sekarang tidak ada penggusuran ya, Pak Cep. Betul. Tidak ada penggusuran. Jadi jadi kita humanis, kemudian kita persuasif, sosialisasi dengan menempuh berbagai tahapan-tahapan. Saya kira sudah semuanya sudah pada tahu. Sehingga ketika itu rumah deret program Pak Wali Kota itu didirikan, saya kira untuk memanusiakan ya, karena kita tahu bahwa di situ sudah kumuh banget gitu ya, sudah terlalu kumuh lah ya. Kalau dilihat di jalan itu, udah luar biasa itu kumuhnya. Tapi kalau mengetahui di RW 11 itu sebetulnya kalau berbicara kepala keluarga ya, ada berapa jumlah kepala keluarga yang ada di RW 11 tersebut? Kepala keluarga di sana itu ada 164 ya. 164 kepala keluarga. Ini kalau berbicara pro dan kontra, kira-kira yang pro-nya ada berapa kepala keluarga, yang kontranya ini ada berapa kepala keluarga, Pak? Tidak sebanding ya. Artinya bahwa program ini sudah oke dengan masyarakat, karena dengan yang kontra sedikit sekali persentasinya. Ya, jadi dari 160 ini ada 20 kakak yang menolak. 164 kakak yang 20 kakak menolak. Sedikit sekali persentasinya. Dan kalau melihat ini di PT UN juga memang sudah menang ya pemerintah. Sudah menang. Sudah menang. Jadi artinya kebijakan Pak Wali Kota dalam ini untuk merevitalisasi, saya kira harus didukung dengan Pak Cecep, kalau ngelihat peta masalah dari sisi sosiolog ini seperti apa? Ya, saya bukan sosiolog. Dari pengamat kebijakan publik katakan seperti itu. Pertama, memang apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Bandung, menurut saya ini langkah ide baik ya untuk merevitalisasi. Nah, hanya barangkali yang perlu ditekankan di sini adalah soal dialog, Pak. Ya, soal dialog.
Jadi kadang kan niat baik juga dengan cara-cara baik juga harus didialogkan dengan Betul. baik. Ya, hemat saya barangkali ya kalau boleh saran, forum dialog itu sedapat mungkin mengedepankan musyawarah, kesetaraan. Apa sih inginnya publik apa? Sehingga misalnya tadi ya dari 164 hanya 20 yang menolak. keluarga yang menolak. Nah, kita pendekatkan kepada 20 itu. Apa sih alasannya? Saya kira ada jalan keluar untuk itu ya. Sebab pada tahapan kebijakan publik itu kan kita ketahui apa yang disebut dengan proses perencanaan. Ya, disitulah ada dialog, ada tuntutan, ada dukungan ya di dalam proses-proses pembuatan kebijakan. Nah, pemerintah saya pikir juga jangan terlalu ngotot pada misalnya target-target ya. Lebih baik ini mendialogkan ini dengan masyarakat. Inginnya masyarakat misalnya ya dari sisi revitalisasi apa yang terpenting bagi masyarakat. Misalnya tempat tinggalnya dijamin tetap di situ. Ya, saya kira mungkin kalau cara baik, dialognya amat baik, bukan hanya di situ, daerah lain juga mau Pak. Ya, mau direvitalisasi. Kalau ini sudah baik ya. Nah, jadi ini sebetulnya best practice untuk pemerintah Kota Bandung ya, bagaimana dialog ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira dengan 20 KK ini intens saja ya, libatkan para ahli di situ juga ya, terus bagaimana mereka keinginan itu bisa diakomodir oleh pemerintah. Nah, hindari cara-cara misalnya ada intimidasi, misalnya ada menakut-nakuti masyarakat. Saya kira pemerintah sudah menjauhi sifat-sifat itu ya, sudah amat manusiawi. Nah, saya pikir di pemerintahan hari ini keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas itu harus mengedepankan ya. Sehingga nanti yang 20 KK ini sendiri, apalagi kan dari 164 artinya ada 144 KK sudah setuju, sudah oke ya. Nah, barangkali ini kan soal dialog-dialog saja yang harus diintenskan ya, tanpa harus menghambat proses-proses berikutnya. Kalau melihat tadi saran-saran yang disampaikan oleh Pak Cecep itu juga memang bisa membantu kepada pemerintah. Dari Satpol PP sendiri yang memang sudah dipercaya sepenuhnya oleh Kang Emil, katakan seperti itu, untuk merelokasi warga RW 11 ini, kira-kira musyawarah yang tadi disampaikan Pak Cecep kepada 20 kartu keluarga, katakan seperti itu, 20 kepala keluarga, ini bagaimana? Ya, jadi dari awal Pak Wali Kota sudah mengundang ya, mereka ke pendopo beberapa kali, kemudian di luar juga beberapa kali. Akan dirubah Pak Wali yang ke situ. Oke, iya. Nah, bagus saya kira Pak Wali. Pak Wali itu sudah mendatangi mereka. Nah, bagus tuh. Ke satu tempat, tapi tidak jauh dari lokasi ya. Khusus untuk 20 kepala keluarga itu? Semua, semua. Dan satu yang kemudian bahwa rumah deret ini ketika jadi yang pro ini saya kira juga harus diperhatikan. Artinya ini sudah 106 dari 164. Sudah berapa banyak dialog, Pak? Saya kira udah berapa? Dengan Pak Wali sendiri udah 4 kali mengundang. Dan kalau untuk dialog seperti itu barangkali bukan ranah Satpol ya. Satpol kan penegak peraturan daerah, sehingga ketika sudah fix kita selesaikan dengan secara yuridis. Saya kira tidak ya yang di berikutnya ya Pak. Berikutnya tahap terakhir barangkali. Jadi kalau bicara dengan yang bilasnya lebih dulu. Itu yang jadi ini kan DPKP 3 Pak. Leading sektornya. Iya, leading sektornya di situ. Kemudian yang di 164 dikurangi 20, saya kira yang 144 juga harus diperhatikan. Mereka juga begini. Kami kan sudah ini. Karena prosesnya sudah lama juga ya Pak Fauzan. Jangan-jangan ini saya nggak ini lagi. Terus yang satu, yang kedua bahwa mereka juga akan ditempatkan lagi ke situ Pak. Kita tahu bahwa Pak Wali Kota Pak Ridwan Kamil sangat ya. Jadi ketika merevitalisasi, kemudian ada warga yang terdampak dari itu, tidak begitu saja di ini ya. Setelah kira-kira yang 20 itu apa yang nggak setuju? Nah betul, apa sebetulnya tuntutan warga yang kontra ini? Padahal kan jumlahnya dari 144 berbanding 20 jauh sekali. Dalam tanda kutip barangkali mereka ini kan berusaha di sana. Di tempatnya. Ini ada hubungannya dengan uang ganti rugi nggak? Kalau itu bukan ranah kami, ya, yang jelas yang 144 ini kan saya kira udah berarti sudah ada hal seperti itu sudah dijalankan.
ya kan dari DPKP 3. Kalau untuk kerohiman saya kira tidak diatur ya sekarang ya, tidak ada uang kerohiman barangkali. Kalau dulu ada diatur, saya kira untuk dana seperti itu. Jadi artinya dari sesuai dengan aturan yang ada diukur bangunannya, kemudian pemerintah memberikan ini Pak, memberikan apa? Bukan ganti rugi apa ya disebutnya itu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, ya ketika itu sudah dilakukan, kenapa yang 20 ini? Artinya bahwa di situ barangkali ini ya prediksi dari kami bahwa mereka ini berusaha di sana, berusaha dalam tanda kutip mungkin karena memang di situ komplek dekat dengan universitas, dengan apa usaha ya nih. Jadi kos-kosan di sana banyak barangkali. Tanah milik siapa, Pak? Tanah milik pemerintah Kota Bandung. Jelas. Nyewa selama ini. Nyewa setelah tahun 2010 sudah di stop untuk tidak sewa lagi, artinya sudah tidak ada ikatan hukum dengan kami dengan pemerintah Kota Bandung. Tapi kalau melihat hal ini Pak Cecep, tadi yang disampaikan oleh Pak Fauzan memang betul di daerah situ banyak sekali kontrakan, kos-kosan, terus warung-warung yang memang sebagai berniaga di sana. Iya betul. Kalau melihat hal ini, apakah itu menjadi kalau kita melihat dampak katakan seperti itu ya Pak Cecep, apakah lebih banyak dampak positif dan dampak negatifnya dari pembangunan rumah deret ini? Ini sebenarnya kan problemnya itu awalnya adalah soal RT/RW-nya ya, tata penataan wilayah, tata ruangnya. Nah itu awalnya di situ. Karena mungkin pemerintahan awal dulu ya tidak tegas terhadap penegakan aturan itu sehingga menimbulkan masalah seperti ini ya. Nah tapi ini kan kita tidak bisa merujuk ke belakang ya. Kita bagaimana ini supaya ke depan lebih baik. Hemat saya dari 20 itu eliminir saja problemnya apa. Problem utamanya apa? Kalau dia misalnya tadinya punya usaha di situ, kalau nanti punya rumah deret, mereka kehilangan usaha. Nah, upayakan pemerintah supaya tidak kehilangan mereka itu usahanya. Apakah nanti dilatih menjadi usaha-usaha lain misalnya, atau pada usaha itu dalam kategori di wilayah yang lain, tapi tempat dia rumahnya tetap di situ tapi usahanya di tempat lain. Nah, ini yang menarik adalah sebetulnya saya juga penasaran mengapa kekeh kalau bahasa Sundanya seperti itu 20 kepala keluarga ini tidak setuju dengan rumah deret ini yang memang sudah disusun secara matang oleh Kang Emil. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, namun pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat informasi mengenai BKKBN yang satu ini. Kita akan kembali usai jeda. Sejak dicanangkan pada tahun 2016, program Kampung KB hingga tahun ini telah menyebar di 1.335 kampung KB di Jawa Barat. Jumlah kampung KB yang dibiayai APBN hanya berjumlah 626, sementara sisanya dibiayai oleh APBD Kota Kabupaten di Jabar. Hal ini dijelaskan dalam seminar yang digelar BKKBN Jabar. Kampung KB merupakan salah satu program inovasi dalam mewujudkan agenda pembangunan pemerintah di bidang kependudukan, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran. Keberhasilan Kampung KB tercermin dari menurunnya jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh perempuan pada akhir reproduksinya. Tahun 2017, angka kelahiran mengalami penurunan dibanding tahun 2016, yakni 2,6 menjadi 2,4. BKKBN Jabar optimis angka tersebut akan kembali turun menyentuh angka 2,2 pada tahun 2019. Kelompok umur yang notabene usia remaja ini betul-betul lulus dari kehidupan yang tantangan kehidupan yang menerpanya. Sadar bahwa masalah kependudukan bukan masalah ringan, pemerintah Jabar konsisten membantu pengembangan sumber daya manusia dengan mengalokasikan dana sejumlah 27 miliar. Dengan adanya dukungan dana dari Pemprov, BKKBN bisa menyeleksi masyarakat ataupun tokoh-tokoh yang dijadikan sebagai penyuluh KB.